itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Nah, Tisi, sebelum lupa, aku mau ngasih yang untuk pertanyaan nomor 1 dulu, yang buat para penonton supaya nanti dapat giveaway-nya. Jadi, giveaway itu yang bisa jawab pertanyaan dari saya pertama, dan yang kedua dari Tisi nanti. Nah, dengan caranya nanti pas waktu jawab, di kolom komentar tulis aja P1 jawabannya apa, itu pertanyaan dari saya. Pertanyaan saya gampang. Beberapa kali kita udah sebutin ya Bu Murang sama Mas Arif, berapa camp yang ada di Tanjung Puting dan apa nama campnya. Udah beberapa kali kita sebutin. Kalau Mas Arif gak boleh ikutan, gue juga gak boleh. Ngomong-ngomong untuk giveaway-nya apa ya hadiahnya ya? Nah, Tara. Mau. Mau nih kayak ini. Keren. Itu ada gambar orang hutannya sama tangan ya kalau nggak salah ya. Tangan ya, di itunya. Iya. Ada tangannya di bawah. Waduh, benar-benar eksklusif. Itu yang Baik. Jadi ada 2 giveaway ya, 2 set ya Bu ya. Buat 2 orang. Perhatikan pertanyaan pertama sudah diluncurkan. Jadi ingat Ya. Lanjut Isi. Oh ya, mungkin nih saya tanya sama Kak Arif deh. Mungkin Bu Mulan dulu deh. Ini untuk kedepannya untuk Tanjung Puting itu ada rencana nggak Bu? Program khusus atau mungkin pengembangan Tanjung Puting ke depannya? Sudah ada rencana yang bagaimana ke depannya untuk Tanjung Puting, Bu? Ya, kalau fasilitas atau apa? Untuk pengembangan, karena Tanjung Puting itu kawasan konservasi ya, tetap berpatokan bahwa kegiatan yang kita laksanakan adalah kegiatan wisata alam terbatas. Sehingga jangan diharapkan Taman Nasional ini akan seperti misalkan kayak Ancol gitu ya. Jangan berharap karena berbeda tujuannya, kita lebih kepada bagaimana melestarikan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Dan pengembangan ke depan itu tentunya kita istilahnya kita ini sekarang ini baru menikmati orang hutan, berkunjung ke Tanjung Puting menikmati orang hutan. Tapi ke depan itu ingin kita juga istilahnya menggali potensi dari kekayaan yang ada di kita. Jadi pendidikan lingkungan atau pendidikan konservasi itu penting. Saat ini orang baru berkunjung, belum belum mendapatkan hal-hal yang patut digali dari Taman Nasional. Sehingga kedepannya nanti tentunya kita akan mengembangkan seperti wisata pendidikan. Tapi bukan berarti kayak sekolahan ya, tapi ini adalah laboratorium alam seperti itulah. Jadi sisi wisata dapat sisi ilmu pengetahuan dan tentunya hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan konservasi lingkungan hidup itu juga kita dapatkan di Taman Nasional Tanjung Puting. Kalau nggak salah ingat ya, yang wisatawan yang berkunjung ke Tanjung Puting tuh ada kayak semacam program untuk mereka tuh tanam pohon ya? Iya ya, itu masih ada sampai sekarang Bu. Jadi bisa masih ya? Ada. Teman-teman ke Tanjung Puting bisa di sana biasa tanaman. Iya, itu bagus sih, soalnya kan maksudnya kita trekking, itu pasti ada menjelajah hutannya, pasti ada, boleh dibilang pasti ada sedikit kerusakan yang terjadi lah ya Bu ya, untuk memperbaharui. Terus Bu, itu di Tanjung Putingnya sendiri ada rencana misalnya kayak ada program, pengembangan fasilitasnya misalnya Bu, mungkin untuk standarisasi perahu kelotoknya atau gimana, atau sama aja sama kayak sekarang Bu? Ada rencana untuk meningkatkan fasilitas ya? Kalau sarana kita pasti akan terus mengupgrade lah gitu ya. Karena kalau sarana ini kan juga ada umurnya juga, jadi memang harus diperbaiki atau mungkin kita mengembangkan sarana. Tapi tetap saja sarana yang ada di kita adalah sarana untuk pelayanan kepada pengunjung, ya, dan juga untuk pengelolaan kawasan.
Jadi bangunan-bangunan yang ada di kawasan Taman Nasional atau kawasan konservasi lain itu pasti terbatas ya, terbatas. Kita lebih pada bagaimana mengembangkan kondisi alam yang ada. Jadi kita membangun habitat, ya, ekosistemnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada perahu atau klotok, memang itu domainnya lebih banyak di teman-teman di pelaku wisata ya. Tapi tetap kita berkoordinasi menciptakan bagaimana wisata di Taman Nasional Tanjung Puting ini bisa berjalan dengan nyaman, aman untuk pengunjung maupun untuk pelaku wisata. Ya, sehubungan dengan apa yang disampaikan Tracy tadi itu untuk fasilitas ya. Lalu Bu Murlan juga menyampaikan bahwa kalau untuk klotok lebih ke arah pelaku wisata. Nah, kembali ke Mas Arif berarti. Nah, saya kemarin juga kepoin juga Instagramnya Orang Utan Plus ya. Lalu saya juga lihat, waduh, ternyata waktu saya berangkat ke sana itu kapalnya itu ya emang sama-sama kapal klotok. Tapi benar-benar yang istilahnya nggak di bayangan saya yang seperti sekarang. Karena saya bilang sama Mas Arif, waduh sekarang udah ada tempat tidurnya juga ya. Gitu. Soalnya waktu saya ke sana, ya sudah asal kapalnya itu, lalu tinggal duduk. Lalu kalau itu udah ada kerandanya segala macam. Jadi benar yang sampaikan Bu Murlan bahwa nyaman untuk para pengunjung dan untuk ekosistemnya. Nah Mas Arif yang saya tanyakan itu, kalau untuk fasilitas di kelotoknya sendiri pada saat kita itu mau ikut trip ke Tanjung Puting. Nah sekarang itu apa-apa aja sih yang kita maksudnya persiapan kan pasti udah sampai di Pangkalan Bun yang sudah disampaikan, lalu dari Pangkalan Bun kita ke Kumai. Nah pasti pas udah masuk kapal kelotoknya ini apa aja gitu yang maksudnya bisa dinikmatin oleh si pengunjung dan sampai di tempatnya nanti di Taman Nasionalnya, kira-kira seperti apa kondisi kelotoknya yang seperti itu fasilitasnya? Baik, aku mulai dari klotok ya. Jadi klotok ini memang moda transportasi lokal terbuat dari kayu tradisional dan sekarang dimodifikasi menjadi alat angkut dan alat akomodasi bagi wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional. Jadi kalau sejarahnya, Mas Sinyo, klotok ini memang mengalami perubahan dari generasi ke generasi, kan? Memang itu yang terjadi, gitu kan? Aduh, kalau berarti dulu saya basic, generasi yang sudah kan? Terlambat gitu. Waduh, mau ngomong gitu tapi rasanya kok. Bukan. Jadi ada dua tipe pengunjung yang yang wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional. Yang pertama itu di awal-awal Tanjung Puting memang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Betul. Dan sekarang sekitar 5 tahun terakhir ini lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan Nusantara. Nah ini produk wisata yang diminati ini beda Kak. Kalau wisatawan Nusantara dia lebih suka satu hari ya kan pergi bareng-bareng dan sekarang pun sudah nggak bisa banyak karena Bu Murlan udah batasi nih maksimal 15 orang per klotok sekarang, nggak boleh lebih gitu kan. Kemudian mereka berjalan mulai dari pagi sekitar berangkat jam 6, kemudian ke Camp Liki, pulang jam 6 lagi, jadi full day tour. Kalau wisatawan mancanegara itu lebih suka slowly, jadi mereka lebih suka menginap sampai 2 malam, 3 malam, bahkan ada yang seminggu, bahkan ada yang lebih dari itu. Jadi untuk menikmati suasananya. Ya. Nah, klotok ini juga kemudian terus dimodifikasi. Yang awalnya sangat basic, tidak digunakan untuk akomodasi tidur. Kemudian ada yang dilengkapi dengan atap dan sebagainya. Bahkan sekarang ada yang pakai cabin. Gitu. Kalau nama klotok sendiri memang sebetulnya jadi ini kan alat tradisional nih. Mereka biasanya menggunakan mesin-mesin yang agak murah. Kemudian suaranya itu bising banget. Jadi suaranya itu kalau dihidupin itu gini. Itu namanya jadilah disebut klotok. Oh iya. Iya, akhirnya gitu. Tapi secara umum sih kalau klotok ini memang ada 3 tipe ya kita bisa katakan. Yang pertama klotok yang kecil, biasanya untuk mengakomodasi 1 sampai 2 orang dalam tanda kutip menginap di kapal begitu. Kemudian klotok yang sedang itu bisa menampung sampai 4 sampai 6 orang. Kemudian yang besar sekitar 4 meter bisa lebih, itu bisa digunakan sampai 10 orang. Fasilitasnya juga lain-lain Kak. Bahkan sekarang ada yang menyediakan air panas untuk mandi,
ada yang ada cabinnya, ya, Meva, ada yang Meva. pakai rooftop. Meva. Meva. Ya, disesuaikan dengan pasarnya gitu. Sama disesuaikan dengan budgetnya ya. Iya. Betul banget, betul. Tapi secara umum gini, kalau kelotok itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu bagian yang paling bawah, itu biasa digunakan ruang kapten. Biasanya ruang kapten punya ruang sendiri nih. Kemudian di tengah itu digunakan untuk kru, kemudian di belakang itu mesin, kemudian storage, sama juga dapur. Nah, yang di ruang atas itu biasanya digunakan untuk tamu. Jadi ini adalah private space-nya mereka gitu. Tamu-tamu itu makan di situ, kemudian toilet juga ada di belakang. Kemudian kalau sudah malam, ketika sudah selesai berjalan, mencari tempat yang enak untuk dan aman untuk bermalam, biasanya kru setelah menyediakan makan malam, nah ini makan malamnya pun juga di setting. Kita lihat tempat yang indah, mungkin dengan kunang-kunangnya. Jadi kalau kita pas beruntung nih, kita bisa ngelihat kunang-kunang kayak Christmas tree. Asik banget. Dan kita bisa makan malam sambil liatin kunang-kunang. Keren banget ya. Kan? Aku agak teralihkan dengan raja hutan yang di belakang ya, yang di monitor sekarang siapa? Doyo ya, Mas Arif. Raja hutan yang sekarang Tanjung Puting. Atau udah ganti lagi? Ini bukan itu yang kalau akan di tiap. Nah, itu bukan itu. Ini kayaknya Doyok deh ini. Ya iya betul Doyok. Ya, Yang di Doyok, ya. Tanggui, Pondok Tanggui. Pondok Tanggui ya, Doyok ya. Oke, baik. Pondok Tanggui, ya. Aku ingat waktu jadi tiap ya lanjut Mas Arif. Setiap camp itu punya rajanya sendiri-sendiri, Kak. Jadi orang hutan itu kan solitary. Dia hidup menyendiri, dia tidak hidup di berkelompok. Dan kita bersyukur banget karena dari 4 kera besar yang ada di dunia, 3 itu hidup di Afrika, antaranya bonobo, simpanse, sama gorila. Satunya hidup di Indonesia, yaitu di Pulau Kalimantan sama Pulau Borneo. Nah, mereka ini hidupnya solitary. Jadi kalau jantan itu pasti dia punya home ground sendiri. Dan dia intoleran. Kalau ada pesaing yang datang, hajar. Gitu. Tapi kalau yang betina, ya itu lebih toleran. Jadi kadang-kadang overlap ininya, home range-nya. Dan mereka berbagi, nggak masalah. Gitu. Dan tiap camp yang ada di Tanjung Puting, kayak misalkan di Pondok Tanggui, di Tanjung Harapan, di Camp Liki, itu punya rajanya sendiri-sendiri. Kalau yang kayak legendnya di Camp Liki itu Tom. Jadi dia kan? Saya udah buat beberapa kaosnya gitu. Berarti beruntung saya pernah bertemu sama Tom. Iya dong, beruntung banget karena sekarang udah nggak ada Tomnya. Tomnya udah lama banget nggak termonitor. Ya udah mulai tahun 2017 sampai sekarang nggak kelihatan udah. Udah ganti. Udah generasi. Iya. Kalau di Tanggui tadi itu Doyok. Kalau Doyok sekarang juga sudah mulai tua, sudah pensiun, sudah ada gantinya yang baru. Oh, sudah ada gantinya. Iya. Oke. Sudah ada gantinya. Kemarin Ibu kayaknya waktu Hari Konservasi Nasional menggelar upacara di Pondok Tanggui, kayaknya ada Doyok ya Bu ya? Wah. Doyok masih keren banget nih. Ya. Masih sering datang ke camp. Karena kalau bisa ketemu raja hutannya itu kayak semacam keberuntungan sendiri gitu, karena nggak selalu muncul katanya juga kan ya. Betul banget, karena dia kan punya home range, jadi dia harus memastikan bahwa di home range itu tidak ada pesaing yang lain. Jadi memang dia selalu berjalan, selain berjalan untuk mencari makan juga untuk mencari betina, untuk kawin, kemudian untuk patrol sebetulnya, untuk mengawasi areanya. Jadi memang kalau kita pas ke salah satu feeding station, kita ketemu sama raja hutannya, raja weekend itu sangat beruntung banget. Karena tidak tiap hari datang ke situ. Kadang-kadang dia datang 1-2 hari, mungkin 3 hari, habis itu hilang. Sampai mungkin 7, 8, 10 hari. Baru dia datang lagi. Mungkin kita bisa ketemu 1, 2, 3 hari lagi. Gitu. Baik. Mungkin nih kita sambil jawab pertanyaan yang masuk ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita bisa sambil krulkan. Mungkin dari Pink Travelog. Tanaman yang dapat dijadikan obat, contohnya apa aja Bu? Apa ada tanaman yang bisa apa nih?
Nggak kebaca. Konsumsi, kita konsumsi. Oh, bisa kita konsumsi. Kita konsumsi. Mungkin Kak Arif atau Mas Arif tuh biasa juga dia itu Ya. mandu. Jadi tahu lebih banyak daripada Gini Kak. Mama mandu. Siap. Aku kalau di apa itu Rainforest Trekking Tanjung Puting ini kan produk yang paling diminati wisatawan. Dan di sini ada berbagai macam, mulai dari tingkatan sama resikonya. Ada yang berjalan satu hari penuh, rutenya itu sampai 22 kilo. Jadi in the end kita menginap di hutan, kita ditemani sama Pak Darwis dari desa Sekoner, dan mereka yang membantu menyiapkan peralatan, tenda, sampai menyediakan makanan. Ini yang berat. Tapi kalau yang ringan kayak misalkan jalan ke hutan, melihat berbagai macam yang telah disebutkan Ibu tadi, kemudian ke feeding station, itu semua kalangan bisa melakukan. Ada juga yang jalan malam Kak, jadi kita bisa melihat sesuatu yang nocturnal, satuan nocturnal. Tapi kalau aku paling suka yang medium. Yang medium ini kita biasanya ditemani sama orang desa atau ranger setempat, ada 2 orang, yang satu menemani kita jalan, yang 2 itu kita biasanya mereka jemput kita nanti pakai kelopak kecil. Nah, kita jalan kita ini sekitar 3-4 jam. Selama 3-4 jam kita berjalan ke hutan ini, kita melihat berbagai macam tipe vegetasi, dan terutama adalah melihat tanaman obat-obatan. Jadi memang kita belajar bagaimana masyarakat lokal itu mendapatkan pengetahuan mengenai jenis-jenis tanaman obat yang ada di sekitar mereka, di sekitar hutan mereka, dan itu diwariskan secara turun-menurun. Dan itu dituturkan oleh pelaku langsung, jadi asik banget. Selama 3-4 jam kita, misalkan kita 100 meter kita ketemu, dia jelasin soal itu. Salah satunya adalah, banyak banget sih sebetulnya, banyak banget. Mulai dari jenis-jenis apa itu paku-pakuan, yang itu bisa digunakan untuk menghilangkan jerawat, flek-flek hitam yang di wajah, ya bleaching. Kemudian ada purbasari, itu yang biasa digunakan untuk pupur. Jadi biasanya mereka purbasari ya, tambahin beras. Iya. Ya baru tahu. Kemudian juga. ada yang paling terkenal itu kalau di sini pasak bumi. Dari namanya kita sudah bisa membayangkan ya kan. Pasak sama bumi, itu memang betul. Jadi tanaman ini kecil, tapi dia punya akar tunjang yang sangat dalam ke dalam bumi sana. Jadi memang kalau kita misalkan ketemu sama tanaman yang mungkin sebesar jari kita ini, 2-3 orang nggak bakal kuat untuk mencabutnya. Gitu. Itu nyabutnya susah banget. Itu pahit tapi bagus untuk anti malaria sama juga untuk main stamina. Oke. Termasuk yang aku paling suka itu Kak. Jadi kita sekarang nih kan lagi ngetren nih akar bajakah. Pernah dengar nggak akar bajakah dari Kalimantan? Ada yang buat teh dan sebagainya. Itu kita juga bisa lihat di sepanjang perjalanan kita sampai selama 3-4 jam itu. Sampai detik 4 jam yang terakhir, kita ketemu sungai kecil itu. Kemudian orang yang satu dari desa yang membawa alfonnya atau perahu kecil itu sudah menunggu kita di sana. Jadi kita pulangnya, kita akan canoeing. Kita akan ngayuh di sungai yang kecil di tengah hutan belantara Kalimantan, dan airnya warnanya hitam. Tapi hitam ini bukan kotor, memang bersih banget. Jadi memang ini khas banget dari air rawa gambut. Banyak dari proses dekomposisi dari organik material kayak daun, kemudian kulit kayu, cabang, akar, dan sebagainya, sehingga air ini sangat banyak mengandung tannin, sehingga warnanya kayak teh. Itu kita lakukan sampai sekitar 50 menit, baru kita ketemu sungai beneran, sungai yang gede, sungai Sekonyer. Baru kita pulang lagi ke sungai ke kelopak kita. Itu medium yang paling saya sukai di Taman Nasional. Seru banget sih. Harus ke sana nih kalau misalnya udah itu. Ada satu lagi. Mau ingetin lagi soal giveaway. Oh ya Ibu bilang, Ibu dulu. Bu Mulan, silakan. Ada satu lagi tanaman buah ya. Tanaman buah yang jadi rebutan antara orang hutan sama manusia duluan ya.
Oke. Apa itu? Sekarang lagi musimnya, Bu. Apa tuh? Apa itu? Itu rantungan. Jadi Durian. Kerantungan. iya. Tapi apa namanya? Dia lebih kecil ya dari durian ya. Dan rasanya enak sekali. Nah, saya juga belum pernah, makanya saya pengen coba juga. Cuman kita harus bersabar karena itu yang duluan ambil pasti orang hutan. Oh, iya. Iya. Bulan apa, Bu? Biasanya musimnya? Kalau dari Musim bulan apa biasanya, Bu? Infonya itu udah mulai. Infonya udah mulai. ya. Banyak di Kesalat dan Demleki ya, agak dalam ya. Sekarang berarti kalau misalnya ke sana persaingannya lebih dikit tuh. Nggak ada pengunjung. Kemungkinan dapat lah ya, Bu. Iya, selain orang hutan. Bener banget, Kak. Kalau sekarang nih, kalau aku bilang nih kayak prime time-nya. Iya. Prime time bagi satwa liar, bagi orang hutan, mereka juga menikmati masa-masa mereka tanpa pengunjung. Iya. Dan kalau Ya, ada betul, pengunjung yang bisa berkesempatan berkunjung saat ini juga prime time-nya. Bayangin aja kalau misalkan lagi di hari rame ya, misalkan tahun 2019 itu sekitar hampir 20.000 wisatawan yang datang ke Taman Nasional. Kebanyakan mereka akan datang di hari-hari libur, sekitar Juli, Agustus, September. Kita punya sekitar 100 lebih unit kelotok, ada 100 lebih itu, 105 atau sekian, dan semuanya bekerja sesuai dengan ritme yang hampir sama. Bayangin kalau sebanyak itu. Dan sekarang ini kalau ada pengunjung yang datang itu sungai Anda, ini it's your private river, private ya. asik banget sebetulnya, iya. Jadi nanti kalau udah dibuka nih, cepet-cepet aja reservasi, ya kan? Betul. Nanti di info Bu Murlan kalau memang udah mulai dibuka. Jadi kalau misalnya itu tujuan pertama dulu, di bucket list dulu. Jadi supaya ada kesempatan untuk jadi private driver ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Mungkin mau dijawab juga ya. Ini ya. Kenapa tiap musim tahun selalu mengirim apa? Oh ya, mau ingetin giveaway kok. Coba ingetin. Pertanyaan Tisi belum loh. Oh ya, tadi kita ada sebutin nama Raja Hutan. Ada dua sih yang kita sebutin ya tadi ya, benar ya, Raja Hutan yang dulu sama yang sekarang. Bukan dulu sama sekarang sih, maksudnya di tiap camp tuh ada masing-masing Raja Hutannya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan salah satu nama Raja Hutan yang ada di Tanjung Puting. Cara jawabnya, ketik P2 nama Raja Hutannya. Ya, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi apa? Aku mau diulangin nggak? Pertanyaannya Koko. Ya, boleh. Di Tanjung Puting ada 3 camp, dan sebutkan apa nama 3 camp itu. Ya, kalau saya lebih baik hati sebutkan satu aja nama Raja Hutan yang ada di Tanjung Puting. Satu aja. Oh, intermezzo dulu sebelum Bu Murlan jawab, Bu Murlan atau Mas Alif jawab. Saya tuh penasaran, yang di belakang Bu Murlan itu ibu sama anak atau gimana, Bu? Yang foto orang hutannya yang lucu itu. Ini ibu sama anaknya. Nggak pernah mau lepas untuk apa namanya orang hutan yang baru 1 tahunan itu. Dia pasti masih terus nempel sama ibu. Oke, lucu banget. Cute kan? Apa namanya? Iya. Nanti banyak teman-teman lagi. Mas Arif kan tahu kali? Kayaknya nggak tahu deh, Bu. Tapi yang jelas kalau ibu sama anak itu punya bonding yang erat banget. Kalau misalkan orang hutan itu solitary, tapi ini tidak berlaku bagi ibu sama anak. Karena kita itu orang hutan itu hampir mirip sama kita loh. Kita tahu nggak kalau kita itu sebenarnya sharing DNA-nya sama orang hutan itu hampir 97%. Artinya kita ini orang hutannya hampir sama dengan kita. 97% DNA orang hutan itu hampir sama dengan DNA manusia. Itu kenapa pada beberapa hal itu orang hutan mirip banget sama manusia. Misalkan mereka punya hamil itu sekitar 8 bulan kehamilannya orang hutan. Kemudian ketika bayi lahir itu ibunya yang merawat, ibunya yang menyusui. Bahkan lebih lama dari manusia menyusui. Orang hutan itu bisa menyusui bayinya itu sekitar 4 bahkan lebih
4-5 tahun atau lebih. Dan anaknya ini akan selalu bersama dengan induknya sampai dia benar-benar bisa mandiri. Biasanya sekitar umur belasan, 10, 11 itu mereka sudah bisa mandiri. Tapi juga ada beberapa orangutan yang pinter, gitu, ibunya yang pinter. Jadi anaknya sekitar 6 bahkan 7 tahun itu anaknya sudah mulai mandiri. Gitu. Oke. Dan orangutan juga kebanyakan hampir bisa meniru apa yang dilakukan manusia. Jadi ketika dia belajar sesuatu, dia melihat bagaimana melakukan apa, itu orangutan India dia bisa meniru atau imitasi gitu. Misalkan ada beberapa orangutan yang ketika aku dulu pernah kerja di research station di dalam, itu ada satu orangutan yang namanya Pen itu anak dari princess. Nah, memang kalau sistem penamaannya kayak gitu, Kak. Jadi misalkan ibunya itu dari huruf depannya P, semua anaknya akan ikut pakai huruf P. Saya tahu riwayatnya ya. Nah, jadi tahu riwayatnya dan mudah untuk merekodnya ketika penelitian. Nah, si Pen ini punya skill yang cukup pinter gitu. Dia bisa mengamati bagaimana menggunakan kelotok untuk nyebrang ke seberang, karena orang utan nggak bisa berenang kan, beda sama bekantan. Kalau bekantan dia pinter banget berenang, memang skillnya di situ. Kalau orang utan dia sama sekali nggak bisa berenang. Kalau berjalan di air masih oke. Nah, dia menggunakan kelotok ini dikayuh, dipedelin pakai tangannya untuk nyebrang ke seberang. Jadi ini berjalan sudah lama ya, dia mengamati bagaimana manusia melakukan itu sampai bisa menerima melakukan hal yang sama. Dan ini nggak kaget karena memang ibunya si Pen ini, si princess ini juga pinter banget. Kalau aku baca bukunya Birut itu bahkan ada sebuah penelitian waktu itu si princess ini bisa mengenali sign language, bahasa isyarat itu lebih dari 20 sign language yang berbeda dari kurang dari 1 tahun. Itu memang pinter banget gitu. Gila ya, kalau misalnya itu sangat menarik banget. Nah, lanjut yang di pertanyaan dari teman ya. Kenapa tiap musim karhutla selalu menyerang Tanjung Puting? Apa problem dan apa problem pencegahannya? Emang musim karhutla itu apa ya? Itu kebakaran hutan kayaknya. Mungkin ini kali ya. Lebih ini kali ya. Mungkin apa ya? Pasti dampak yang dirasakan, ada nggak kena dampaknya Tanjung Puting itu kalau misalnya ada kebakaran hutan di sekitar. Kebakaran hutan. Oke. Ya, bisa saya jelaskan mengenai karhutla ya. Memang sekitar 65% kawasan Taman Nasional Tanjung Puting ini adalah lahan gambut ya. Lahan gambut. Kemudian kalau pada musim kemarau yang cukup panjang, itu air di lahan gambut akan turun. Akan turun panjang lagi musim kemaraunya dia pasti akan kering juga dan itu adalah saat di mana potensi kebakaran akan semakin tinggi. Nah, tapi sekering apapun lahan gambut yang ada di kawasan kita, kalau tanpa ada campur tangan manusia yang mengganggu, tidak akan ada kebakaran. Oke. Ini adalah kepedulian kita bersama ya, kepedulian kita bersama. Bahwa kita harus benar-benar menjaga kawasan ini karena ini adalah kekayaan yang kita miliki dan dunia pun juga mengakui bahwa kita ini negara Indonesia ini adalah negara yang mempunyai keragaman hayati yang sangat tinggi. Untuk itu tentunya kita berharap semua pihak bisa bersama-sama menjaga. Ya, jadi bukan cuma Taman Nasional sebagai pengelola, bukan cuma pemerintah daerah, tapi kita semua sama-sama menjaga. Kalau pencegahannya tentu saja kita semua dari mulai SDM, dari mulai petugas, kemudian masyarakat juga terlibat dalam masyarakat menjadi aktif ya. Masyarakat yang kita latih, kita didik juga untuk membantu kita dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga sarana-prasarana tentunya kita akan selalu siapkan di setiap titik yang memang rawan terjadinya karhut atau kebakaran hutan. Dan juga keterlibatan semua pihak. Misalkan teman-teman di
dengan teman-teman mitra, dengan pelaku wisata, dengan mitra daerah, dengan kepolisian, dengan TNI, semua bergerak bersama-sama. Tapi tentunya intinya kita semua ini harus sama-sama peduli. Betul. Misalnya tadi sampaikan, gambut mau sekecil apapun tanpa ada cetus dari manusia gitu ya, karena aktivitas manusia kita nggak akan terbakar gitu, karena bukan alami. Ya, jadi ini kebakaran karena memang ulahnya kita lah gitu. Dan pasti akan berpengaruh kepada dunia. Bukan saja orang hutan, tapi juga satwa liar lain juga akan terganggu dengan adanya kebakaran hutan.